Halo Bapak Ibu, baik lagi di channel YouTube saya yaitu GenUID ya. Oke, saya kemarin sempat membahas saham-saham yang saya rekomendasi dan eh, perkirakan saya tentang pergerakan IHSG untuk hari ini ya. Saya akan sedikit menganalisa lagi ya untuk IHSG kita dan untuk teman-teman yang baru melihat YouTube saya, jika ingin bergabung di grup Telegram saya itu pemahaman saham, silakan klik link yang ada di deskripsi di deskripsi YouTube saya ya. Itu namanya pemahaman saham, bisa juga di search di Telegram, ketik saja pemahaman saham tanpa spasi ya. Nanti akan ketemu grup saya. Dan ingat, grup saya tidak pernah menerima titipan dana apapun ya, investasi dalam bentuk apapun, dalam bentuk titipan dana itu tidak ada. Jangan mau ketipu. Jika ada yang menawarkan seperti itu, lebih baik jangan, karena itu 100% penipuan. Apalagi memakai nama pemahaman saham, itu jelas penipuan. Oke, buat teman-teman saya akan coba menganalisis lagi IHSG kita kembali turun ya, sesuai kemarin analisa saya, kemungkinan dia akan mengetes area support IHSG itu di 5980 ya, sampai 5960 atau 40 ya, ya paling bawah, dan terjadi pantulan naik ya. Berarti menurut saya IHSG kita masih dalam posisi yang positif ya, masih oke. Kenapa dia masih ada reaksi saat menyentuh support dan ada pembelian ya, ada pressure pembelian dan eh, perkiraan saya atau analisa saya untuk besoknya kemungkinan akan kembali naik. Semoga seperti itu karena secara pola saya membacanya seperti itu. Mungkin akan naik ke area paling tidak mencoba resisten di eh, 6.000 ya, 6.000 sampai 6014 ya. Mungkin akan mencoba menembus resisten itu terlebih dahulu. Kalau tembus akan lebih menarik, akan coba ke 6040 sampai 6060-an ya. Perkiraan saya IHSG kita akan berpotensi mencoba menembus resistennya kembali ataupun naik ya. Semoga besoknya hijau IHSG kita. Oke, saya akan membahas rekomendasi saya yang kemarin yang saya berikan ke teman-teman. Pertama itu mari ya, kita coba lihat untuk saham mari. Ya, sempat kemarin kita beli di sini 330. Pas semalam turun saya sudah instruksikan buat teman-teman di grup saya yang ambil average down. Ambil lagi di bawah di harga 320 saat closing kemarin ya. Dan cuannya lumayan ya. Tanpa average down pun teman-teman sudah cuan. Kalau teman-teman tidak average down pun 330 hari ini naik sampai 33 berapa 338 ya. Ya sudah cuan juga. Tidak perlu average down, tapi yang bagi yang average down itu akan lebih aman. Kenapa? Karena lebih cepat cuannya daripada yang tidak average down. Ya. Jadi secara teknikal mari masih oke ya. Selama dijaga di atas sekarang 326 masih oke ya. Buat teman-teman yang hold silakan, batas resiko di sekarang di 326 ya. Untuk mari masih oke. Ya, mari masih oke. Berarti ini sudah cuan ya. Lanjut ke rekomendasi saya yang kemarin juga yaitu agro. Jadi nggak usah terlalu panik kalau dibawa turun. Ya, selama Anda tahu teknikal, Anda kemungkinan bisa tahu titik belinya di mana, titik stop loss-nya di mana.
ya saham itu masih layak dibeli ataupun sudah tidak layak untuk disimpan. Itu akan ketahuan kalau teman-teman tahu teknikalnya. Oke, untuk agro juga sudah cuan ya, lumayan. Ya kita beli saat merah seperti ini, kenapa boleh dibeli? Ya itu ada teknikanya juga ya, cara membacanya juga ada. Kita beli kemarin di penutupan 1975. Naiknya lumayan lah. Ya, lumayan banget. Di atas 3%-an ya, sudah cuan pastinya. Sudah cuan buat teman-teman yang ODT main cepat, cuan untuk agronya lumayan 3% lebih untuk agro. Ya, buat teman-teman yang ambil berarti sudah cuan kedua saham itu. Yaitu saya berikan secara gratis ya buat teman-teman grup ya. Jadi tiap sore saya akan memberikan menu buy close. Jadi teman-teman bisa spekulasi buy dan ingat disclaimer on. Tidak 100% benar, bisa saja turun pembeliannya, bisa saja ya. Jadi tidak 100% benar. Oke, saya akan membahas menu buy close saya hari ini. Tanggal 14 bulan Juli yang saya berikan ke teman-teman grup umum saya, pemahaman saham yaitu SEN. Oke, saya akan coba memberikan analisa untuk SEN. SEN ini naiknya nanggung ya, nanggung banget. Dia closing 274. Tiba-tiba dia loncat ke 278 ya. Nanggung banget ini, sebenarnya nanggung banget. Jadi area TP-nya berapa? Sekarang kalau teman-teman mau set jual untuk SEN di 282 ya. Ya bisa set jual di 282 akan lebih menarik kalau bisa bertahan di 282, kemungkinan potensi akan ke 290 sampai 296, tapi dengan catatan wajib dulu bertahan di 280 atau 282. Ya, kalau tidak bertahan dia akan turun lagi mengetes area support di 270 ya. Jadi SEN selama di atas 270 masih aman ya. Batas stop loss kalau teman-teman mau stop loss ketat itu kalau jebol 270 boleh buang ya. Tapi buangnya jangan saat jam running juga ya. Saat closing market saja. Ya jangan buru-buru dibuang. Misalnya dia tes turun 270, turun 26 langsung dibuang. Sebenarnya jangan seperti itu juga. Karena ini sahamnya tidak terlalu gorengan, beda dengan saham yang gorengan banget. Ya, tiba-tiba dibawa turunnya cepat banget. Kalau SEN ini masih bisa kita kawal. Ya. Jadi ciri-ciri saham gorengan dan tidak itu kita bisa tahu menganalisanya dari history chart yang ada. Jadi SEN ini selama di 270 aman ya. Tidak usah terlalu panik, tapi semoga bisa jebol 282 ya. Kalau dia bisa bertahan di 282, potensinya ke 290, 296 dengan catatan wajib bertahan di 282. Jadi teman-teman buat yang ODT jual dulu muatannya ya, minimal setengah 50% di pembelian di 282 ya, wajib dijual dulu 50%. Bagi teman-teman yang tidak mau hold ya, tidak mau hold, jika dia tidak kuat di 280 silakan dijual modal. Ya, bagi teman-teman yang tidak mau hold atau mau diputar lagi modalnya buat saham yang lain ya. Jadi seperti itu. Bisa saja teman-teman mau jual di 280 juga nggak masalah. Kalau dia tidak kuat di 282 ya. Bisa saja seperti itu. Jadi cuan tipis-tipis saja bisa saja, tapi akan lebih aman kalau bisa bertahan di 282 ke atas, itu potensinya lumayan menarik untuk SEN. Ya, batas aman di 270 untuk SEN. Oke. Oke, saya akan membahas 25 saham yang sudah di request oleh teman-teman grup saya di pemahaman saham. Pertama AGRS. Ini bukannya ARA ya? Enggak ARA, bukan. Salah, maaf. AGRS. Ya, support ada di 21 bentar. 220 ya. Ya, selama dijaga 220 ya masih oke, tapi kalau sudah jebol lebih baik meminimalisir resiko ya.
untuk AGRS. Resist ada di 234, 236 ya. Itu area resist dari AGRS. Mungkin semoga dia buat base dulu lah di area itu untuk support dan resist yang tadi saya sebutkan. Posisinya sekarang cenderung sideways tapi kurang menarik karena sideways-nya di tengah-tengah. Tidak di atas, tidak di bawah. Jadi masih di pertengahan antara dia mau naik lagi ataupun turun. Selama di atas 220 kemungkinan masih ada potensi untuk naik, apalagi bisa jebol 236 untuk AGRS. Lanjut ke INDF. INDF oke ya, masih oke, masih layak untuk di hold selama masih bertahan di 6.500-nya, masih layak untuk di hold. Ya, posisinya sekarang coba membentuk pola uptrend ya. Resisten sekarang ada di 6630 sampai 6650 untuk INDF. Polanya masih oke selama dijaga di 6.500. Oke, lanjut ke AGI ya. AGI. Oke ya. Oke. Support ada di 1450 ya. Support ada di 1450, 1460, resisten sekarang ada di 1560, 1580. Ya, posisi masih oke lah untuk AGI. Lanjut ke BSIM. Hati-hati ya. Ini cenderung saham-saham gorengan ya, hati-hati. Ya, dia naiknya juga sudah cukup tinggi. Mungkin dia waktunya untuk buang dulu muatannya ya, mungkin seperti itu. Kalau ditanya area supportnya sekarang ada di 870, 880 ya. Semoga dia tidak jebol di sana dulu di 870 sampai 880. Kalau jebol ya hati-hati. Ya berarti dia potensi untuk kembali turun. Tapi kalau masih dijaga di atas 870, 880 mungkin dia akan buat base atas ya, sideways di atas itu akan lebih bagus. Tapi model-model saham seperti ini mungkin akan diguyur. Mungkin kalau dia jebol 870 ya. Kalau tanya resisten ya sekarang resisten ada di 960, 970 untuk BSIM. Juga baca. Hati-hati ya. Ini semoga bisa mantul paling tidak batas toleransi di 400. 410 deh ya. Batas toleransi untuk baca di 410. Kalau sampai turun lagi mungkin akan ke 400. Ya, semoga tidak jebol 410-nya. Masih ada potensi untuk naik ke 420-an ya, selama tidak jebol 410. Tapi kalau jebol 410 kemungkinan akan sideways lagi di bawah di area 400. Hati-hati. Semoga bisa mantul tapi mungkin menurut saya dia akan coba retest 410-nya, kalau kuat berpotensi ke 420 untuk baca. Lanjut ke Pigas. Dia sudah mulai agak downtrend ya, Pigas ya. Ya, polanya downtrend. Buat teman-teman, kalau yang nyangkut jangan coba serok dulu ya, belum saatnya untuk serok. Kalaupun mau ambil, tunggu dia konfirmasi untuk uptrend. Tapi sekarang polanya lagi downtrend ya. Jangan ditambah muatan dulu untuk Pigas ya. Kalau ditanya area support sekarang,
salah satu support kuat di 950 untuk Pigas ya. Kalau jebol 950 kemungkinan berpotensi ke 920. Ya, jadi jangan coba diserok dulu ya, belum saatnya. Menurut saya ini belum saatnya untuk diserok. Kalaupun mau diambil, tunggu dia ada tanda-tanda reversal untuk uptrend, baru boleh tambah muatan untuk Pigas. Ya, masih downtrend. Lanjut ke SRAJ. Saya ubah dulu. Bentar ya. Oke, lanjut ke SRAJ. Wah, gorengan ya. Jelas banget gorengan. Ya, hati-hati ya. ARB kemungkinan kalau ditanya support sekarang, salah satu support sekarang di 360 ya, 360 ataupun 380. Ya, hati-hati ini saham-saham yang seperti ini lebih baik jangan di hold lama-lama. Kenapa? Karena dia turun naiknya terlalu cepat ya. Dia naik tinggi, turunnya juga akan jeblos. Hati-hati. Supportnya tadi di 360 itu salah satu support kuat ya, ataupun 380 deh. Hati-hati kalau sampai ARB lagi. Untuk SR apa yang tadi? Untuk SRAJ ya, hati-hati. Lanjut ke CEM. CEM agak kurang menarik sekarang ya. Dia akan mengetes supportnya di 250 ya. Semoga bisa mantul di 250 ya. Kalau masih bertahan di 250 ya oke lah. Tapi kalau jebol hati-hati. Resisten ada di 256, 260. Akan lebih menarik kalau bisa break lagi di atas 260. Itu akan lebih menarik untuk CEM. Lanjut ke zinc. Hati-hati ya. Dia punya support kuat di 139. Jangan sampai jebol 139, hati-hati. Kalau masih dijaga 139 masih mungkin ada potensi untuk rebound. Paling tidak menguji resisten di 143. Tapi kalau jebol 139 lebih baik minimalisir resiko ya. Karena berpotensi ke 136 sampai 134 ya untuk zinc. Posisi sekarang di support krusialnya ya di 139. Lanjut ke HRTA. Ada support di 250. Kalau jebol 250 mungkin akan menguji ke 246 ya. Itu HRTA masih secara teknikal masih oke lah ya, masih oke selama dijaga di 246 masih oke. Resisten ada di 260, 266 untuk HRTA. Lanjut IMPC. Support ada di 150. Ya, 150 kalau kuat 150 masih oke, tapi kalau jebol hati-hati. Berpotensi ke 146, 142. Resisten sekarang ada di 154 sampai 157 untuk IMPC. Oke, lanjut. PJJ. Pizza ya, PJJ. Hati-hati ya. Saham apa ini? Ya, downtrend, sangat downtrend. Support ada di 640. Kalau jebol akan ke 630, 626 ya. Hati-hati sudah agak downtrend ini. Resisten pertama ada di
655 sampai 660 untuk PZZA. Tins. Ya oke, masih uptrend. Ada sedikit resisten di 1630 sampai 1640 ya. Kalau jebol potensi ke 1670. Posisi masih uptrend selama masih dijaga di atas 1580 ya. Masih uptrend selama dijaga di 1580 atau toleransi di 1560. Masih oke lah. Tins BBKP. Agak downtrend ya. Support. Ini hati-hati ya. Pas banget closing di support 396 ya. Pas banget, semoga mantul ya. Kalau tidak mantul potensinya ke 390. Tapi kalau mantul kemungkinan akan tes resisten di 400 sampai 404. Sekarang posisinya pas banget di support kuatnya. Lanjut ke DKFT. Downtrend juga ya, hati-hati nih. Ya agak downtrend sekarang. Support ada di 138, 139. Kalau jebol hati-hati. Resisten ada di 143 sampai 146 ya untuk DKFT. Ke WSKT. Belum bisa tembus resisten di 885 sampai 890. Mungkin akan menguji support di 830 sampai 840 ya. 830 sampai 840 untuk support. Resisten ada di 885 sampai 890 ya. Polanya mungkin masih sideways di area bawah untuk WSKT. Oke, lanjut. BNLI. Ini saya agak cepatkan aja ya untuk analisanya. Ya semoga mantul ya. Paling tidak bisa mantul di 2300-nya ya. Kalau masih bisa mantul 2300 masih oke. Tapi kalau tidak bisa mantul hati-hati. Itu area support kuatnya, resisten ada di sekarang. Ya paling tidak harus jebolin 2400 sampai 2450 untuk BNLI. Lanjut LPKR. Polanya agak downtrend ya. Support kuat ada di 148, 147, 149. Resisten ada di 152, 155. Polanya agak downtrend ya sekarang. Dan sudah BNII. BNII support kuat ada di 338 sampai 340. Kalau masih bertahan di situ mungkin masih ada potensi untuk ke 346 sampai 350. Selama masih tahan di 338 ya untuk BNI. Polanya masih oke selama masih ditahan di area 338 ke atas. Lanjut ke Medco. Downtrend. Sangat downtrend. Ya. Support kuat ada di 565 sampai 570. Resisten ada di
585 600 ya. Posisi downtrend. Hop. Hop. Downtrend, sangat downtrend. Hati-hati saham ini ya. Tidak jelas. Belum ada support kuat untuk pantulnya sama sekali. Ya, belum ada support kuat. Kalau ditanya support kuatnya sekarang mungkin berharap di 105. Ya, kalau tidak kuat lagi kemungkinan akan ke 100. Kalau ditanya apakah sudah ada support kuat, belum ada untuk hop. Posisi downtrend, hati-hati. Untuk resisten, ya resisten ada di 115 sampai 118. Lanjut ke jas. Masih oke lah, selama masih ditahan di 130, masih oke untuk jas. Resisten ada di 136, 140. Lanjut DMMX. Kawal saja ya, ini sudah cukup tinggi ya. Kalau saran saya kalau ditanya ambil, ini agak cukup ya gimana ya, ini oke uptrend tapi batasi resiko kalau memang mau ambil di 2000 ya. Itu batas aman dia di 2000. Selama masih dijaga itu masih aman. Kalau tanya resisten ya, resisten kemungkinan potensi akan ke 2200 ya untuk DMMX. Selama di atas 2000 masih oke. Lanjut ke BRIS. Masih oke, sebenarnya masih oke selama masih ditahan di 2250 masih oke. Resisten ada di 2375 sampai 24. Ya, itu resisten dari BRIS. Masih oke, masih uptrend. Terakhir, TLKM. TLKM ada support kuat di 3000 sampai 3040 itu salah satu support kuat TLKM. Hari ini mencoba rebound kemungkinan berpotensi untuk mengetes lagi resisten di 3080 sampai 3100 ya. Itu salah satu resisten yang cukup kuat untuk TLKM. Posisi ya masih downtrend tapi sudah coba membuat base dulu di bawah. Semoga bisa potensi rebound ya. Tapi belum saatnya untuk rebound kalau sekarang. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Semoga selalu cuan ya. Oke, salam cuan.